terlalu naif kalau saya mengatakan bahwa ini bukan bagian dari desain. Saya tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa ini adalah memang pelemahan terhadap negara hukum. Terlepas dari soal apakah itu didesain ataukah itu kelalaian. Walaupun saya percaya apalah ini adalah bagian dari desain. Bagaimana kita tidak mengatakan ini pelemahan? Coba Anda lihat, dari pasal 23, rancangan pasal 23 itu saja kalau sudah disetujui dan kemudian dilaksanakan, itu tidak mungkin akan kita mengatakan bahwa hakim itu akan benar-benar independen. Hakim itu akan benar-benar independen, karena dia akan selalu terancam oleh evaluasi. Dan kemudian, kalaupun dia tidak, itu yang satu. Kemudian yang kedua adalah, dia juga terancam dalam tanda petik oleh keanggotaan Majelis Kehormatan yang bersumber dari sekian kekuasaan itu. Kalau dianggap dia tidak membawa pesannya dari masing-masing lembaga yang berkuasa itu, kalau itu diartikan bahwa keanggotaan MK-MK itu adalah representasi dari lembaga yang mengusulkannya, ini bukan sekedar asal pengusul gitu. Nah, ini kan bagian dari bentuk pelemahan yang lainnya. Nah, saya agak terlalu naif kalau saya mengatakan bahwa ini bukan bagian dari desain. Nah, saya menganggap ini adalah bagian dari desain. Apapun alasannya mendesain ini, apakah itu reaksi terhadap putusan-putusan MK, ataukah memang tidak ingin membuat Mahkamah Konstitusi yang benar-benar independen, atau apakah kehendak untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai stempel dari keabsahan tindakan-tindakan yang nanti akan dilakukan di masa yang akan datang, sehingga ini tetap menjadi secara formal akan dianggap sebagai tindakan konstitusional. Manapun di antara pilihan-pilihan itu, tetap itu sudah keluar dari prinsip negara hukum, karena dia katakanlah tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, atau ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Orang sudah tahu bahwa substansinya itu adalah bertentangan, hanya karena hakimnya tidak independen lah yang menyebabkan itu dianggap kemudian ada konstitusional. Kan esensinya kan bukan soal formalitas itu, tetapi the essence of constitutional democratic state itu adalah salah satunya independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu ada pendapat yang mengatakan, saya lupa siapa itu orang yang mengatakan, andai kata di dalam suatu negara yang menganut prinsip yang menggantungkan sistem ketatanegaranya pada peraturan perundang-undangan, yang bergantung pada sistem peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangannya yang lahir itu begitu buruknya, tetapi dia memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka sebenarnya prinsip negara hukum tidak akan pernah runtuh di negara itu. Begitu pentingnya kekuasaan kehakiman, kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dan itulah sebabnya mengapa saya juga mau diminta jadi pembicara ketika bicara tentang ini, karena ada ancaman saya merasa ada ancaman serius terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu lewat perubahan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini.